Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Ya, Sehat? baik, sehat. Oke, kakak di sini menjelaskan tentang standar komunikasi. Baik, kakak share dulu ya. Kelihatan lah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya, kita mulai. Standar komunikasi. Standar komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, standar organisasi. Yang kedua, ISO, Open System Interconnection. Yang ketiga, Internet Standard. Oke. Standar organisasi. Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut beberapa organisasi standar berperan dalam jaringan komputer. Yang pertama, IETF atau Internet Engineering Task Force. Artinya Satgas Teknik Internet. Di sini merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak atau baik itu individu ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Yang kedua itu International Telecommunication Union. Artinya Serikat Telekomunikasi Internasional. Pengertiannya merupakan sebuah meregulasi radio internasional. Merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan media dan jaringan yang digunakan, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Oke, yang ketiga ISO, International Organization for Standard di kakak agak maaf ya nih, kakak nggak terlalu bahasa Inggris. Standar Deviation, oke, yang artinya organisasi internasional untuk standarisasi. Pengertiannya bentar ya.
Untuk pengertiannya adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Oke, lanjut yang keempat, ANSI, American National Standard Institute. Oke. Lembaga ini mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga ini juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Oke, yang selanjutnya EIA, oke, Electronic Industry Association, yang artinya Asosiasi Industri Elektronik. Pengertiannya merupakan perkumpulan asosiasi produsen perangkat komunikasi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang membedakan tebal kompatibel. Contohnya adalah RS. Ada yang tahu RS? Oke, ini adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. Yang selanjutnya IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Oke. Ini adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya IEEE 8023 dan IEEE 802.5. Ini standar yang digunakan pada LAN. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut. Ini ada yang ingin tanyakan? Tadi lanjut. Nggak ada, Kak. Baik, kita lanjut. ISO, Open System Interconnection. Nah, di sini ada 7 lapisan dalam ISO. Mode Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka, logika, struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Oke, yang pertama, layer physical layer. Itu yang berwarna hijau, yang paling bawah, yang ini.
Oke, merupakan layar kesatuan atau layar bawah pada model referensi OSI. OSI layar. Pada layar ini data diterima dari data link layar berupa frame yang diubah menjadi bitstream yang akan dikirim ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Oke. Yang kedua, layar data link. Itu yang berwarna kuning. Layar data link merupakan layar kedua pada model referensi OSI layar. Pada layar ini, data diterima dari network layar berupa paket yang kemudian diekapsulasi menjadi frame dengan memberikan layar 2 header dan kemudian dikirim ke physical layer yang berwarna hijau untuk diteruskan ke penerima. Baik, yang ketiga, layar network yang berwarna merah. Yang ketiga merupakan layar ketiga pada model referensi OSI layar. Layar ini berfungsi sebagai mengantarkan paket ke tujuan yang dikenal dengan routing. Layar ini mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layar dengan cara mencari route yang paling murah dan cepat. Yang keempat, layar transport. Ini bertugas melakukan proses transportasi dari data dan juga paket data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Fungsinya menerima data dari session layar. Fungsi pertama dari transport layar ini adalah menerima data yang dikirimkan melalui session layar. Oke. Lanjut, layar session. Layar session merupakan yang kelima pada mode referensi OSI layar. Lapisan ini membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan. Fungsinya melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Sebuah jaringan merupakan bentuk komunikasi antar komputer. Agar dapat membangun komunikasi dibutuhkan sebuah lapisan yang dapat mengelola sistem komunikasi yang terjalin di antara semua komputer tersebut. Oke. Selanjutnya, layar presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi
menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layar-layar berikutnya. Dan juga sebaliknya, yaitu mentranslitkan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Presentation layer juga merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau format. Nah, seperti misalnya format JPG untuk gambar dan dokumen dan sebagainya. Fungsinya melakukan enkripsi data atau pesan. Oke, baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, layer application. Menyediakan interface atau antarmuka atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan. Dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Layer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer. Yang ini. Di gambar ini yang paling atas. Langsung ke komputer. Karena di dalam sistem jaringan komputer, application layer bisa menjadi awal dan juga bisa menjadi akhir lapisan. Dan selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi dan software di dalam komputer, seperti email, web browser, dan sebagainya. Di sini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kakak beri waktu 5 menit. Untuk ada yang ingin ditanyakan? Kelamaan ya 5 menit. Gimana, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, kakak lanjut ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, internet standar. Internet standar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Internet Engineering Task Force atau IETF. Ini seperti kakak jelaskan yang tadi, merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk bentar ya.
Maaf, kakak ulang ya. Internet Engineering Task Force merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi internet networking beserta aplikasi-aplikasinya. Oh, baik. Yang kedua, Internet Research Task Force. Di sini adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap protokol internet, aplikasi, arsitektur dan teknologi internet, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempromosikan hasil-hasil penelitian tersebut. Tugasnya adalah menerbitkan RFS atau Request of Comment atas suatu protokol atau standar yang diusulkan oleh seseorang untuk dikomentari oleh publik atas persetujuan dari IAB. Web sisternya adalah Badan Pengaturan Internet. Oke. Begitulah materi hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kakak buka slide yang tadi. Gimana? Paham atau kurang paham? Bisa nanti pelajari lagi mendalam, bisa. Oke, ada yang ingin tanyakan? Maaf ya kakak, kada terlalu bisa bahasa Inggris. Di slide ini ada yang ingin tanyakan? Ada. Oke, lanjut. Nah, kalau di slide ini ada yang ingin tanyakan? Paham atau enggak? Gimana? Waktu kita tinggal berapa menit lagi? Jam akan habis. Kita ganti di Google Classroom. Ada yang suka dengan tugas atau tidak?
Iya, daftar hadirnya di link kemarin di Google Classroom, diisi aja pertemuan keberapa. Kita pertemuan hari ini keberapa ini? Ketiga kan? Iya, ketiga, Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Mana ketua nih? Ada kan? Saya Kak. Ayo. Kak, saya mau nanya. Soalnya tadi minta maaf banget, soalnya baru masuk ada kendala di Zoom-nya. Hari Nah, ini tuh ngebahas materi apa ya, Kak? materi standar organisasi yang set ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, ada yang ingin tanyakan lagi? Bisa lihat slide-slide yang sebelumnya nggak, Kak? Atau emang di slide ini aja? Cerita ini aja. Nah, kan di sini standar komunikasi Hmm, materinya. Di sini ada 3. Nah, kelihatan, Din? kelihatan. Nah, Oke, kakak ulang dikit ya. Ini di standar organisasi. Kak, di Classroom nggak ada, Kak, absennya. Cuma ada kuis kemarin aja. Oh, belum ada kah? Oh, Iya, nanti nggak. saya kirim. Oke. Di kolom chat ya. Nah, ini Din. Udin ada yang tahu tentang ini? Jenis organisasi lo kan ini, Kak. Nah, standar Di organisasi. di bidang apa ini, Kak? Organisasinya ini, perkembangan Internet, teknik internet. internet, ya. Internet dan komunikasi. Kalau di Indonesia tuh adakah yang seperti ini? Ada kan? Ya, kan ini kan dari Amerika ke seluruh dunia. Semua dunia. Hmm. Seluruh dunia. Nah, internet kita ini kan saling menghubungkan. Walaupun itu dari luar negeri, kemana. Kan komunikasi kan tetap jalan melalui internet. Ada lagi? Kan ada 3, ini standar organisasi, sama apa tadi yang sebelumnya ISO, lapisan ISO kah? So, oke kakak buka ya. ISO, nah ya. Bentar. Nah, ini lapisan ISO. Dulu dinamakan OSI. Ini ada 7 lapisan.